Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-38. Di samping kemampuan kanuragan, keterampilan secara pribadi dalam berbagai hal, dan kecerdikan untuk mensiasati keadaan macam apapun, Bayangkara memang licin melebihi belut. Banyak akal dan ada kalanya sanggup melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Rakuti benar-benar menyadari hal itu. Oleh karena itulah pimpinan Wenesuka itu merasa perlu mengimbangi dengan cara serupa. Rakuti sadar sepenuhnya orang-orang Bayangkara yang sangat dibencinya dan sebenarnya tidak seberapa jumlahnya itu menyebar seperti membayangi apapun yang dilakukan. Itu sebabnya dengan diiringi oleh para prajurit berkuda dengan kemampuan pilihan, ia berderap ke arah timur untuk memberi kesan menempuh perjalanan ke Krian. Dalam anggapan Rakuti, para Bayangkara tentu menduga demikian. Setelah beberapa saat meninggalkan kota raja, menjelang arah ke Popongohan, Rakuti yang berderap paling depan membelokkan kudanya ke utara. Setelah beberapa saat lamanya menyusur jalanan yang membelah Bula dan perkampungan, Rakuti kembali membelokkan kudanya balik ke arah barat. Perbuatan yang aneh itu membuat prajurit berkuda pengiringnya bingung. Namun mereka terus mengekor di belakang, tak banyak bertanya. Bahkan para prajurit berkuda itu akhirnya sadar apa yang dilakukan Rakuti itu adalah bagian dari upaya untuk menyesatkan lawan yang mungkin membayangi di belakang. Sangat bernafsu, Rakuti berpacu. Barisan berkuda dengan suara gemuruh membelah malam itu seperti lamur berangkat kondangan. Anak-anak dalam pelukan ibu atau bapaknya terkejut dengan ketakutan. Ketakutan itu bukan hanya milik anak-anak itu, tetapi juga menulari orang tuanya. Berita mengenai Kraman yang mengguncang kota raja memang telah menjalar kemana-mana. Itu sebabnya setiap terjadi gerakan pasukan selalu memunculkan rasa penasaran tentang siapa mereka yang diburu pasukan itu, atau justru pasukan berkuda itu yang justru tengah diburu-buru. Dalam hal itu, di tepi sebuah bula, "Padamkan api!" teriak seseorang. 4 orang laki-laki di bulak panjang itu terkejut. Dengan bergegas, mereka memadamkan perapian yang mereka buat untuk menghangatkan tubuh. Dengan bergegas pula, mereka meloncat ke arah kuda masing-masing dan memaksa kuda itu untuk berbaring, bersembunyi di balik ilalang. Untung kuda-kuda mereka bukanlah kuda sembarangan. Kuda mereka adalah kuda yang memang sudah terlatih, termasuk untuk menghadapi kemungkinan semacam itu. Dari persembunyiannya, mereka memperhatikan. "Siapa mereka?" berdesis salah seorang dari mereka. "Banyak sekali," tambah yang lain. Keempat laki-laki yang bersembunyi di balik padang ilalang itu segera menahan nafas sambil mengelus-ngelus bulu leher kuda masing-masing agar tidak bersuara. Dari persembunyian itu, mereka memperhatikan serombongan orang berkuda yang berderap melintas makin lama makin dekat. Salah seorang dari keempat orang itu mendadak menyadari perapian yang mereka padamkan belum padam sempurna. Masih ada asap yang mengepul, tetapi mereka tak punya kesempatan lagi untuk menghapus jejak itu. Rombongan berkuda terus berderap dengan sangat kencang. Yang paling depan melecut kudanya. Adakah sambil berteriak keras, disusul di belakangnya puluhan orang berpakaian prajurit bersenjata tombak dan pedang. "Rakuti!" desis salah seorang dari mereka yang bersembunyi itu. "Rakuti!" Yang lain mempertegas. "Kau melihat wajahnya?" "Bukan wajahnya," jawab orang yang pertama, "tetapi aku mengenali suaranya. Orang yang memiliki suara seperti itu hanya Rakuti."
Temuan itu tentu menjadi hal yang amat penting. Kau yakin orang itu Rakuti? Tambah orang lain yang ketiga. Ya, aku yakin. Orang yang berkuda paling depan sambil berteriak-teriak Faro itu memang Rakuti. Empat orang itu saling pandang antara satu dan lainnya. Untuk beberapa kejap lamanya mereka terdiam untuk menemukan jawab. Untuk menemukan jawab yang paling sesuai atas temuan itu. Bahwa Rakuti berada dalam rombongan berkuda itu membuat mereka penasaran. Apa artinya ini? Berbisi orang yang pertama. Pertanyaan yang terlontar itu juga menjadi pertanyaan lainnya. Berita simpang siur berkaitan dengan perkembangan terakhir di kota raja menyebabkan mereka sulit menafsirkan keadaan. Berita terakhir yang kita dapat berbicara orang ketiga. Istana telah berhasil dibedah musuh. Akan tetapi Kakang Bekal Gajah Mada yang mengawal Tuanku Jaya Negara berhasil meloloskan diri. Tidak ada yang tahu nasib apa yang sebenarnya menimpa Sri Baginda Jaya Negara dan Kakang Bekal. Sekarang tiba-tiba kita bertemu rombongan pasukan berkuda dipimpin langsung oleh Rakuti. Apa artinya ini? Memburu Kakang Bekal Gajah Mada dan Baginda Jaya Negara. Jawab orang keempat. Tepat. Orang ketiga menegaskan. Jawaban itu kiranya sangat masuk akal dan mendekati benar. Kalau begitu sekarang, apa yang akan kita lakukan? Keempat orang itu kembali terdiam. Kita ikuti mereka. Orang kedua dan keempat menjawab serentak. Jawaban itu rupanya disetujui oleh yang lain. Dengan cuka terengginas terampil mereka melenting ke atas kuda masing-masing. Tanpa aba-aba keempat orang itu segera melesat membayangi Rakuti dengan para pengiringnya. Siapa keempat orang itu? Mereka adalah pecahan pasukan Bayangkara yang semula mendapat tugas khusus dari Bekal Gajah Mada paling awal bergerak di saat perang belum pecah untuk mengamankan kerabat istana. Ibu Ratu Pratna Paramita dan Sekar Kedaton menuju Rimbi. Di sanalah para istri mendiang Kertarajasa Jayawardhana berkumpul mengunjungi Ratu Gayatri yang telah meninggalkan gemerlap duniawi dan memilih jalan biksuni. Setelah melaksanakan tugas mengawal ratu dan dua putri Sekar Kedaton, Bredaha dan Brekahuripan dengan selamat, keempat Bayangkara itu kembali ke kota raja untuk mencari hubungan dengan Bayangkara yang lain. Kenyataan yang mereka temukan benar-benar menyedihkan. Istana telah bedah. Jaya Negara terusir. Untuk menemukan jejak Jaya Negara jelas pekerjaan yang sangat sulit, karena Gajah Mada tentu menggunakan tingkat kerahasiaan amat tinggi. Dua kelompok pasukan itu bergerak dengan kencang membelah malam di depan pasukan berkekuatan amat besar dipimpin Rakuti yang amat bernafsu memburu Jaya Negara, disusul di belakang oleh 4 orang berkuda yang terus membayangi kemanapun mereka bergerak. Dingin malam menjamah kabuyutan Mojo Agung. Suara cenggeret amat riuh berpadu teriakan ratusan ekor kata yang saling pamer suara, menjadi paduan suara yang indah. Di langit Kartika bertebaran segenap sudut ruang membentang di jagat raya. Bulan sepenggal timbul tenggelam di antara mega-mega. Ki Buyut Mojo Agung menyendiri dalam bilik khusus yang biasa digunakan untuk memuja semadi, menjalin hubungan dengan sang penguasa jagat raya. Nyai Buyut Mojo Agung yang tua dan sakit-sakitan berada di bilik yang lain. Nyai Buyut gelisah membayangkan berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi sehubungan dengan kehadiran Sri Jaya Negara yang bersembunyi di tempat itu. Dalam bayangan kecemasan Nyai Buyut, seandainya Rakuti mengetahui rumahnya menjadi tempat persembunyian Jaya Negara, maka habislah semua. Di samping dikenal sebagai orang yang paling dituakan dan dihormati di kabuyutan Mojo Agung, Ki Buyut juga dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman mata hati melebihi orang lain. Ki Buyut mempunyai kemampuan meramal hal-hal yang belum terjadi. Penduduk kabuyutan Mojo Agung tidak merasa aneh lagi jika melihat ramalan Ki Buyut akhirnya menjadi kenyataan. Para petani, para pedagang, dan mereka yang membutuhkan berkah sering datang meminta petunjuk Ki Buyut. Biasanya dengan senang hati, Ki Buyut membantu mereka yang membutuhkan itu.
khususnya petani. Petunjuk yang diberikan Ki Buyut berkaitan dengan mongso ketiga atau mongso rendang, serta ramalan kapan kira-kira akan turun hujan, amat membantu mereka dalam bercocok tanam. Pernah terjadi saat mana tiba-tiba penduduk disarankan untuk tak menanam padi dalam satu musim. Petunjuk itu diabaikan. Semusim itu ternyata terjadi kemarau berkepanjangan, bahkan nyaris menyentuh hitungan setahun. Akibatnya tidak pernah terjadi panen padi karena kelangkaan air. Bahkan berbagai binatang pengganggu tanaman muncul dalam jumlah besar. Meskipun demikian besar makna bantuan yang diberikannya, Ki Buyut melakukan dengan ikhlas. Tidak pernah sekalipun Ki Buyut memungut upah. Andai ada yang memberi imbalan itu ditolaknya. Kebanyakan orang kemudian berpendapat imbalan semacam itu justru akan membuat kemampuan Ki Buyut menjadi luntur. Dalam biliknya Ki Buyut masih memusatkan semadi. Tidak seperti biasanya, kali ini Ki Buyut benar-benar merasa tegang. Telah lebih dari 3 kali Ki Buyut memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya untuk mencoba mengintip ke wilayah yang sebenarnya bukan wilayah yang menjadi haknya. Apa yang dilihatnya menyebabkan Ki Buyut cemas. "Rumah terbakar," desis Ki Buyut. "Rumahku terbakar." Ki Buyut yang tua itu tegang, keringat dingin mulai mengembun di wajahnya. Kecemasan tak tercegah datang mulai membayang. Beberapa saat lamanya Ki Buyut termangu mencoba mencari jawab atas pertanda aneh itu. Firasatnya berbicara bahwa sesuatu yang amat buruk akan terjadi. Ki Buyut akhirnya yakin bahwa seperti itu terjemahan dari firasat yang didapatnya. Apalagi sejenak kemudian terdengar anjing menggonggong dengan suara melengking tinggi. "Akan terjadi sesuatu di sini," ucap Ki Buyut yang tua itu pada diri sendiri. "Mungkin pemberontak sudah mengetahui Sri Baginda bersembunyi di rumah ini, lalu Rakuti mengerahkan prajuritnya ke kabuyutan ini. Agaknya itu jawaban yang paling sesuai. Jika demikian, yang akan terjadi, apa boleh buat, aku harus bertindak." Ki Buyut beringsut menepi. Dengan perlahan Ki Buyut mengetuk dinding ruangan itu bersebelahan dengan bilik yang digunakan istrinya, Nyai Buyut Mojo Agung, yang tidak bisa tidur mendengar dan bergegas bangkit menemui suaminya. "Ada apa?" berbisik Nyai Buyut. Ki Buyut menatap wajah istrinya dengan lekat. Nyai Buyut membaca raut wajah cemas di wajah suaminya. "Sesuatu yang buruk akan terjadi," bisik Ki Buyut. Disimak dengan baik oleh istrinya. "Mungkin keberadaan tuanku Sri Jaya Negara di tempat ini sudah diketahui oleh musuh. Kau mengungsilah, aku akan memberi perintah kepada beberapa Magersari untuk mengawalmu dan tuanku Sri Jaya Negara meninggalkan tempat ini." Nyai Buyut cemas. Ki Buyut Mojo Agung tidak perlu mengulang. Nyai Buyut tanggap terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ki Buyut Mojo Agung tidak mau bertele-tele. Lelaki tua itu segera keluar dari biliknya dan melangkah ke halaman. Sejenak diperhatikannya langit yang luas. Jejak bintang kemukus, bintang yang diyakini banyak orang sebagai lambang terjadinya bencana, tidak terlihat karena awan yang berarah. Seorang Magersari yang tidur di pendopo segera dibangunkannya. Magersari itu menjadi tegang mendengar paparan Ki Buyut. Magersari berbadan cukup kekar itu siap melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan perlahan Ki Buyut Mojo Agung kemudian mengetuk pintu bilik yang digunakan Sri Jaya Negara. Jaya Negara atau yang di masa mudanya lebih dikenal dengan nama Kolo Gemet itu terbangun. Ketukan pintu itu membuatnya tidak senang. Butuh beberapa saat bagi Jaya Negara untuk berpikir tenang. Jaya Negara sejenak masih mengira berada di istana. Kesadaran yang kemudian muncul bahwa dirinya kini berada di rumah Ki Buyut Mojo Agung membuat dada Jaya Negara berdesir. Jika tengah malam seperti itu pintu biliknya diketuk, pasti ada sesuatu yang amat penting. Jaya Negara bangkit dan bergegas membuka pintu. Cahaya ublik yang amat redup menteri-menteri tak cukup untuk menerangi ruangan itu. "Ada apa Ki Buyut?"
Tanya Jayanegara. Ki Buyut Mojo Agung diam. Agak sulit bagi Ki Buyut menerangkan keadaan yang tengah mereka hadapi. Sejenak hening, lalu terbawa waktu. Jayanegara heran. Ki Buyut membangunkanku? Tentu tidak untuk diam seperti ini. Lanjut Jayanegara. Ada persoalan apa? Hamba tuanku, kata Ki Buyut. Sesuatu yang buruk bakal terjadi. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, seorang Magersari akan mengawal tuan untuk segera meninggalkan tempat ini. Jayanegara kaget. Tatapan matanya tidak berkedip, tertuju kepada Ki Buyut yang tua itu. Apa yang terjadi? Tanya Jayanegara. Tempat persembunyian ini sudah diketahui atau bagaimana? Apa ada pesan dari Gajah Mada agar aku segera meninggalkan tempat ini? Ki Buyut Mojo Agung kebingungan, harus mulai ceritanya. Satu hal yang diyakini oleh Ki Buyut, firasat buruk yang diperolehnya itu tak bisa dianggap remeh atau disepelekan. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Tetapi rupanya untuk meyakinkan Jayanegara mengenai hal itu bukan pekerjaan mudah. Hamba tuanku, berkata Ki Buyut, hamba harus menyampaikan hal ini hanya berdasar pada firasat. Bekal Gajah Mada yang menitipkan keselamatan tuanku kepada hamba memang belum menghubungi hamba. Hanya karena firasat? Sri Jayanegara mencuatkan alis. Aneh sekali. Hanya karena kau mendapat firasat, kau berpendapat aku berada dalam bahaya dan dengan demikian harus segera pergi. Menggelikan sekali Ki Buyut. Ki Buyut gelisah. Hamba tuanku, jawab Ki Buyut, memang benar hanya karena firasat. Namun hamba yakini firasat itu akan terjadi. Pada saat ini mungkin Rakuti sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Gila, desis Jayanegara. Kau ini siapa bisa bicara seperti itu? Kau anggap dirimu dewa atau bagaimana? Ki Buyut yang tua itu hanya bisa menunduk. Memang sulit meyakinkan Jayanegara agar mau mempercayai apa yang ia ucapkan. Bahkan bisa jadi Jayanegara akan berprasangka buruk kepadanya. Apa yang ia cemaskan itu segera menjadi kenyataan. Ada apa sebenarnya Ki Buyut? Kau merasa tidak senang aku bersembunyi di rumahmu? Kau merasa khawatir dengan keberadaanku? Sesak isi dada Ki Buyut Mojo Agung mendapat tuduhan itu. Namun Ki Buyut Mojo Agung tidak punya alasan yang masuk akal mengapa ia meminta Jayanegara untuk segera meninggalkan Kabuyutan Mojo Agung. Adalah wajar jika muncul prasangka di hati Jayanegara. Ki Buyut Mojo Agung tak suka ia berada di rumahnya. Bagaimana? Desak Jayanegara. Seperti itukah perasaanmu kepadaku? Ampun tuanku, jawab Ki Buyut sambil menunduk. Hamba tentu sama sekali tidak mempunyai perasaan seperti itu. Hamba melakukan semata-mata karena kecemasan hamba. Firasat hamba benar dan akan segera terjadi kenyataan tuanku. Tuanku harus segera meninggalkan rumah ini. Jayanegara tetap tak habis mengerti. Akan meledak isi dadanya. Katakan sekali lagi Ki Buyut, berkata Jayanegara. Kecemasanmu itu karena firasat. Firasatmu mengatakan Rakuti akan segera datang mengepung rumah ini. Itu sebabnya sebelum semua itu terjadi, aku harus segera pergi. Mumpung masih ada kesempatan, aku harus segera menyelamatkan diri. Begitu maksudmu? Ki Buyut mengangguk mantap. Benar tuanku, karena firasat hamba, meski sekedar firasat, hamba yakin bakal terjadi. Jayanegara atau Kologemot menghela nafas panjang. Kejengkelannya terpancing. Sebagai seorang raja, Sri Jayanegara merasa telah memperoleh perlakuan yang tidak pantas. Rakuti melecehkannya sedemikian rupa. Perjalanan meloloskan diri yang dialaminya dari kota raja hingga Kabuyutan Mojo Agung seperti mimpi buruk. Untuk perjalanan melarikan diri itu, Bekal Gajah Mada memaksanya melakukan hal-hal yang nyaris tidak masuk akal, mulai dari menerobos gorong-gorong sungai hingga merangkak di tanah-tanah berlumpur. Padahal sebagai seorang raja, ia berhak menempuh perjalanan dengan tandu, dipikul oleh 4 orang prajurit.
Semua itu membuatnya letih, lelah, dan sejenak ingin beristirahat. Baru saja hal itu diperoleh, sekarang Ki Buyut Mojo Agung membuat ulah. Ki Buyut memintanya pergi meninggalkan rumahnya hanya karena firasat. Betapa sombongnya. Kalau begitu kau ini Ki Buyut, Srijaya Negara jengkel. Kau sudah berani memastikan sesuatu akan segera terjadi, seolah kau ini mengatur segala hal yang akan terjadi. Sombong sekali jika cerita tentang firasat itu benar. Sebaliknya, jika cerita tentang firasat itu hanya akal-akalanmu untuk membungkus warna hatimu yang sebenarnya, bahwa kau tidak suka aku bersembunyi di rumahmu, sikap itu sama sekali tak pantas karena kau berhadapan dengan Jaya Negara. Habislah sudah, Ki Buyut Mojo Agung merasa berhadapan dengan orang yang berhati kaku. Ki Buyut merasa tak ada manfaatnya lagi untuk meyakinkan Jaya Negara. Dalam kebingungan itu, mulai membayangkan kecemasan karena Ki Buyut benar-benar yakin bencana buruk akan terjadi dan menimpa keluarganya. Apakah memang demikian suratan sejarah yang harus terjadi? Buyut Mojo Agung berbicara untuk diri sendiri. Pada saat yang demikian, tiba-tiba seorang Magersari datang dengan langkah bergegas dan gugup. Ki Buyut, ada sesuatu yang harus kusampaikan Ki Buyut. Jaya Negara dan Ki Buyut menoleh. Seorang Magersari berusia muda membungkus tubuhnya di balik kain sarung datang tergopoh-gopoh. Wajah pemuda itu penuh lumpur bercampur dengan keringat. Ada apa? Bertanya Ki Buyut. Napas Magersari itu tersengal. Butuh waktu beberapa jenak baginya untuk menenteramkan diri. Ada apa? Ulang Ki Buyut. Saya baru saja dari sawah mengalirkan air. Suara yang gemuruh itu berasal dari ujung bulak Ki Buyut. Mereka akan segera datang. Hening sejenak, Jaya Negara dibalut rasa heran. Apa yang kau maksud dengan gemuruh itu di sana? Tanya Jaya Negara. Suara dera Buddha banyak sekali, puluhan mungkin ratusan, jawab pemuda itu. Jawaban itu mengagetkan Jaya Negara. Apa yang dicemaskan Ki Buyut ternyata benar. Akan tetapi tetap saja ada bagian-bagian tertentu dari rangkaian kejadian itu yang tak bisa dipahami. Bahwa Ki Buyut menyebut ada firasat, hal itu sulit diterima akal. Bahwa tiba-tiba muncul pemuda itu membawa cerita tentang dera Buddha yang gemuruh, yang menyimpan bagian yang sulit dipahami. Jaya Negara mulai gelisah. Apa yang harus kami lakukan Ki Buyut? Bertanya Magersari berusia muda itu. Ki Buyut tak bisa berbicara. Beban yang disanggahnya sungguh berat. Tarikan nafasnya yang dalam menggambarkan betapa berat beban itu. Mengungsilah, mumpung ada waktu. Suara Ki Buyut terdengar serak. Bayangan suram itu mulai menjadi kenyataan. Jika benar perhitungannya, Rakuti datang bersama pasukannya, maka Kabuyutan Mojo Agung bakal menghadapi bencana mengerikan. Rakuti bisa melakukan apa saja untuk menangkap Jaya Negara, termasuk dengan menyiksanya agar seseorang mampu membuka mulut. Pedih rasa Ki Buyut membayangkan penduduk sekabuyutan akan mengalami penyiksaan. Rakuti tentu sanggup melakukan itu untuk bisa menangkap Jaya Negara. Ucapan Ki Buyut tidak perlu diulang. Magersari muda itu diam sesaat, seolah berat meninggalkan Ki Buyut menghadapi keadaan rumit yang membayangi Kabuyutan Mojo Agung itu. Namun, akhirnya Magersari berusia muda itu melihat tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk dirinya. Tanpa banyak bicara, Magersari muda itu pergi. Jaya Negara akhirnya cemas. Sebentar lagi tuanku, desis Ki Buyut. Sebentar lagi mereka akan datang. Mohon tuanku jangan mempersoalkan apapun lagi. Demi keselamatan tuanku. Tuanku Baginda harus segera meninggalkan tempat ini. Jaya Negara diam. Jaya Negara tidak berbicara lagi. Jaya Negara hanya bisa menekan kekecewaan melihat perkembangan keadaan seperti itu. Apakah Gajah Mada tertangkap dan tidak tahan menghadapi siksaan sehingga akhirnya menyebut tempat ini? Kalau Gemet berandi-andi, entah apa penyebabnya, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong bersahutan. Biasanya, jika anjing berperilaku seperti itu,
pertanda binatang itu melihat gerakan-gerakan yang mencurigakan. Bahkan sebagian orang percaya kalau anjing melolong dengan suara yang langut, pertanda anjing itu melihat barisan hantu. "Kau sudah siap?" bertanya Ki Buyut pada istrinya. Nyai Buyut menggigil cemas. "Kiai sendiri bagaimana?" tanya Nyai Buyut. Bertahun-tahun Ki Buyut dan istrinya mendapati suka duka kehidupan bersama-sama. Pahit dan getir disangga bersama. Kini tiba-tiba mereka dihadapkan pada keadaan yang diyakini bisa membahayakan jiwa mereka. Itulah sebabnya kecemasan yang muncul terasa menyesakkan dada. "Jangan cemaskan aku, Nyai," berkata Ki Buyut. "Aku tidak apa-apa. Aku bisa menghadapi keadaan ini." Ki Buyut menoleh kepada Jayanegara. "Sudah tidak ada waktu lagi, tuanku. Silakan tuanku berangkat." Jayanegara tidak membantah. Raja Majapahit yang digulingkan Rakuti itu segera bergegas mengikuti langkah Magersari yang ditunjuk Ki Buyut untuk mengawalnya. Dengan tersendat, mereka berusaha menerobos malam. Hanya sejenak setelah itu, tiba-tiba terdengar sebuah isyarat berupa siulan panjang dan melengking, mirip suara burung laut, yang dibalas dengan cara serupa. Sri Jayanegara masih sempat mendengar isyarat itu berdesir. Ternyata kecemasan Ki Buyut itu tidak mengada-ngada. Terlambat sekejap saja, maka apa yang dialaminya akan mengerikan sekali. "Gila," desis Jayanegara. "Ternyata Ki Buyut itu yang benar. Aku yang salah menafsirkan keadaan." Tanpa banyak bicara, Jayanegara dan Nyai Buyut Mojo Agung berjalan mengikuti langkah Magersari yang ditunjuk Ki Buyut. Dengan mengendap-endap serta sesekali berhenti untuk mengamati keadaan, Magersari itu membimbing perjalanan Jayanegara. Sebenarnya lah rumah Ki Buyut telah dikepung rapat. Rakuti yang telah tiba di Kabuyutan Mojo Agung meminta anak buahnya berhenti di tengah bulan dan meninggalkan kuda-kuda mereka di sana. Selanjutnya, dengan berjalan kaki, rombongan prajurit pilihan itu bergerak menuju rumah Ki Buyut. Seorang peronda malam bernasib malang, ia harus babak belur lebih dahulu sebelum dipaksa menunjukkan di mana rumah Ki Buyut Mojo Agung. Berbekal keterangan itu, Rakuti mengatur anak buahnya melakukan penggerebekan. Nyaris tanpa suara, para prajurit itu bergerak, meloncat dari bayangan pohon satu ke bayangan pohon lainnya, hingga akhirnya semua telah siap. Segenap prajurit menggenggam senjata masing-masing. Watang berentang siap melakukan pembantaian. Dengan langkah lebar, Rakuti melintasi pendopo dan mendekati pintu rumah Ki Buyut. Ki Buyut tersentak ketika mendengar ketukan. Namun, dibiarkannya ketukan itu terdengar sekali lagi. Barulah Ki Buyut yang tua itu melangkah tertati-tati sambil tangan kanannya memegang sebuah lampu ublik yang sangat redup. Sedemikian redupnya lampu ublik itu sehingga Ki Buyut harus melongok-longok mencari orang yang baru saja mengetuk pintu rumahnya.